Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kembali lagi bersamaku, David Zakwan. Selamat datang kembali di channel Business Simulation Club. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas terkait configuration. Aku ingin membahas gimana sih cara baca si configuration ini teman-teman. Oke, sebentar ya. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu, kalau di permainan itu biasanya dia ada dua kondisi. Di kondisi pertama itu gak ada apa ya ini namanya pop up yang hijau-hijau kayak gini nih. Dan yang kedua ada kondisi si bentuk pop up ini. Nah, fungsinya pop up ini itu reminder teman-teman bahwa ada fitur yang akan datang di hari tersebut gitu. Misalkan di sini ada angka 20. Nah, berarti di hari tersebut akan ada fitur yang bakal ikut serta gitu di permainan dan terbukanya di hari tersebut. Contohnya gini. Sebentar. Contohnya itu kita aktifin ini nih, staff issue and resign allow untuk HR ya, modul HR. Ini dia awalnya no nih. Berarti di permainan itu nggak ada namanya staff issue atau nggak ada resign ya teman-teman. Jadi main HR-nya itu aman tentram. Nggak perlu atur karyawan gitu, maksudnya atur secara mendalam. Nah, intinya itu teman-teman. Intinya nggak ada yang recok, nggak ada yang resign, nggak ada yang isu gitu. Ini dia no kan. Nah, setelah kita ubah, setelah admin ubah, kan di hari ke-10 nih. Nah, di hari ke-10 kita submit, dia bakal muncul pop up atau inilah ya namanya. Muncul gambar seperti ini nih, warna hijau kotak, terus ada angkanya. Nah, angkanya di sini tuh maksudnya adalah hari ya, teman-teman. Jadi angka 10 ini menandakan hari ke-10 itu staff issue and resign allow-nya itu aktif gitu. Jadi setelah hari 10 nih atau di hari 10-nya si staff issue-nya tuh bakal aktif. Mungkin kita buktiin ya. Contohnya kayak gini teman-teman. Kita buka retail. Oh iya belum. Ini aku anggapannya tuh teman-teman udah tahu cara buka retail dan tahu cara main retail. Oh, staffnya belum ada nih. Oh belum ada. Sebentar ya teman-teman. Kita cari yang day 1. Day 1. Mana day 1? Oh ini day 1. Oke udah 4. Sesuai standar HR. Oke udah 4. Kita beli belanja dulu. Bentar teman-teman. Nggak harus belanja sih sebenarnya. Cuman mau belanja aja. Karena yang lagi dites kan. Nah, kita lihat nih. 6 hari ke depan nih sampai hari 10. Apakah ada yang isu atau yang resign? Kita lihat ya. Ini hari kelima teman-teman. Oh masih aktif. Kita refresh, jangan lupa refresh. Masih aktif semua. Hari ke-7. Kita refresh, masih aktif. Hari ke-8. Kita refresh. Masih aktif semua, hijau-hijau tuh yang aktif ya. Hari ke-9. Masih aktif semua. Hari ke-10. Kita refresh, masih aktif semua. Nah, setelah hari 10 nih, atau di hari 10-nya sebenarnya, dia bakal ada isu atau resign. Mungkin nggak di retail ya. Kita coba ini. Apa namanya? Filter. E-commerce gak ada, B2B sales gak ada. Oke, belum pada ada semua ya teman-teman. Kita lanjut. Lanjut lagi.
Lanjut lagi hari 14. Belum ada yang ISO. Nah, betul kan teman-teman? Kalau udah hari ke-10, pada hari itu atau setelahnya, hari 11 ke atas, ya maksudnya hari 11 ke atas tuh 11, 12, 13, dan seterusnya, dia bakal aktif si fitur ini, Staff Issue and Resign Allow. Contohnya ini kan, ini hari ke-14 sekarang. Dan di bawah ini ada yang issue di bagian maintenance. Oke. Having issue. Tinggal di ini aja sebentar. Staff counseling. Submit. Besoknya selesai. Hari 15 sekarang. Gak ada kan di maintenance. Nah, teman-teman perlu perhatiin lingkup atau aku bilangnya pop-up sih. Pop-up yang warna hijau dan berangka ini ya. Semoga teman-teman paham. Jadi kalau ada berjejer nih, harus dicatat itu. Fitur yang aktif di hari tersebut tuh apa aja. Dan perlu diingatkan terus. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke topik utama, yaitu adalah pembacaan config. Kalau baca config itu sebenarnya ada di sini teman-teman. Di bagian ujung kanan, yang gambar I ini, tulisannya configuration. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa bagian, about this game, kejelasan tentang game, terus juga my teammates, kompetitor. Ini kompetitor yang bertanding di game code tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu grup, ada 9 tim, 9 tim itu kelihatan semua. Nah, di sini ada configuration, sini ada map. Nah, kita fokusnya ke configuration, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan general. General itu untuk pembahasan umum ya. Nah, kita lihat ke bawah. Ada di sini namanya parameter. Di sini settingannya yes, no. Dan di sini ada submenu. Kita scroll ke bawah ya. Sebentar. Kita bahas transport company 1 allow. Sebenarnya nanti aku kasih tahu yang bagian yang penting yang mana, yang umum yang mana gitu. Nah, di sini ada transport company 1 allow. Dia SafeTrans nih buat pengiriman B2B. Kan di B2B kalau teman-teman main B2B nih, sebelum ngirim barang, kita harus nentuin dulu kan mau pakai T1, T2, T3. Nah, itu settingannya di sini. Kita bisa lihat nih informasi lengkapnya. SafeTrans, dia berarti truck, Rp5.000 per trip. Dia ada biaya tambahan nih, biasanya biaya apa ya namanya? Biaya loading barang. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Terus dia bisa kirim barang itu 200 km per hari. Ini teman-teman. Dan menghasilkan apa namanya? Ya, inilah tentang lingkungan ya teman-teman. Jadi dia menghasilkan polusi seperti itu. Nah, ini yang T1, Transport Company 1. Sini ada Transport Company 2. Dia Aero Express ya, yang pakai pesawat. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Oh ya, di notes juga teman-teman. Bahwa teman-teman tuh sebenarnya bisa balik lagi ke game code yang udah dimainkan sebelumnya gitu. Jadi walaupun detiknya nggak berjalan, tapi teman-teman bisa baca kayak gini nih. Nah, bisa explore semuanya tanpa bermain ya, cuman bisa menyelam lebih dalam gitu, baca-baca terkait permainannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Udah pembahasan T1, T2, T3. Konfliknya di itu sebentar. Kita lanjut bahas general. Nah, di sini ada tentang ininya kejelasan penggunaan currency sama areanya jarak pengiriman ataupun penggunaan area. Nah, di sini ada location 1 allow. Di sini location 1 allow tuh kan teman-teman tahu kan di B2B, bukan B2B. Di retail sama di warehouse tuh kan ada 7 area atau 7 wilayah yang teman bisa sewa. Nah, di sini ada kejelasannya nih. Location 1
itu di bagian retailnya diizinkan, warehouse juga diizinkan, sampai seterusnya, sampai ketujuhnya, sampai 7 lokasi ini nih. Penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasan produk. Apple juice, dia dihitungnya per pack. Nah, di sini ada dimensinya per satu apple juice tuh, per satu unit tuh ada dimensinya berapa sih gitu. Ini harga jualnya, ini modal, ini expirednya, ini komposisinya, ini produk elastisitasnya. Ini sekalian sedikit-sedikit loncat-loncat ya pembahasannya. Mumpung aku inget juga. Jadi produk elasticity itu ada 3. Elastis, more elastis, sama very elastic. Intinya yang elastic itu dia tidak berpengaruh kalau misalnya kita ubah harga, cuman gak terlalu berpengaruh buat si pembeli gitu. Kalau very elastic tuh misalnya kita ubah harga naikin 2 aja, bisa jadi dia nggak laku barangnya gitu karena terlalu mahal, terlalu mahal, dan sifatnya si produknya itu permintaannya adalah very elastic, dia sensitif terhadap harga. Intinya itu teman-teman, dibolak-balik aja. Kalau more tuh dia tengah-tengah, more elastic. Nah, di sini juga ada penjelasan produk 2 tentang orange juice sampai ke melon juice, teman-teman. Produk 3 tuh melon juice. Ini. Nah, melon juice penjelasannya ada. Nah, ini kok ada produk 4 sampai 8. Dia tuh barang mentahnya, teman-teman. Nah, kayak ini, box. Terus penjelasan straw dan 3 buah gitu kan. Seperti itu, teman-teman. Ini juga ada penjelasan environmental, teman-teman bisa baca sendiri. Ya kan? Ada tentang penggunaan energi, ada tentang karbon, sampai ke 5 nih. Nanti teman-teman bisa baca config-nya dan buka. Config itu terbuka ya, teman-teman. Mau dimanapun, teman-teman mainnya trading, mau mainnya ERP, config-nya itu semua modul terbuka. Jadi kelihatan jelas di sana. Teman-teman bisa atur strategi, memutuskannya itu dari config. Jadi si config ini sebagai landasan teman-teman buat keputusan dan buat strategi. Kira-kira begitu. Terus kita lanjut, kita tutup dulu nih yang general, kita buka yang finance. Manajemen rapid flow. Dia nggak aktif settingannya, jurnalnya juga nggak aktif. Ini jarang dipakai teman-teman. Loans, pinjaman juga nggak aktif, loans juga nggak aktif. Oke, sebentar teman-teman. Inisial cash-nya CEB-nya 2000. Harusnya ini 3,5 teman-teman, karena aku setting 2000 jadi dia CEB-nya 2000. Ini nih CEB. Oke. Kita lanjut lagi, mana? Ini harusnya gambaran modal ya teman-teman. Nah, ini gambaran kita punya limit pinjaman. Kira-kira begitu. Di sini ada funding, dia biasanya investor, nggak diaktifkan. Ini tuh depreciation 60 hari. Dia tuh setahu aku dia penyusutan mesin itu selama 60 hari. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi setiap mesin, teman-teman pasti tahu yang main mesin tuh dia bakal depresiasi atau ada penyusutan. Nah, penyusutannya itu diakumulasiin selama 60 hari. Jadi misalnya kita beli mesin di hari ke-30, nanti dia bakal full nyusutnya di hari ke-90. Kalau enggak dibener-benerin ya, kalau enggak di maintenance, dia bakal menyusut selama 60 hari. Kira-kira begitu. Kalau di maintenance mah aman, dia agak ada depreciation gitu. Bisa bukan mencegah ya, bisa memperlambat lah depreciationnya. Nah, di sini ada tulisan accrual accounting allow. Kalau ini aktif, teman-teman bisa pakai kredit.
Mungkin teman-teman yang ikut workshop di hari kemarin, di hari Sabtu, itu tahu pemakaian kredit ya. Jadi kita bisa beli di retail, procurement tuh kredit, sama di warehouse beli barang mentah juga kredit gitu. Terus di sini ada maximum delinquency payouts. Nah, waktu itu aku pernah bahas, kalau misalnya teman-teman belum bisa membayar tagihan sebanyak 50 tagihan atau lebih, itu teman-teman bakal bangkrut. Jadi harus pintar-pintar jaga keuangan. Biar CIB-nya ada, modalnya ada buat diputerin, sama harus jaga overdraft limit. Itu teman-teman. Terus ini investment allow no. Overflow fee BTC, dia kalau overflow nih teman-teman dari segi retail ataupun warehouse, dia harganya masih oke lah ya. Contohnya ini nih, overflow BTC itu kayak gini. Enggak. Lihatnya di sini nih. Nah, overflow fee, dia nggak terlalu jauh sama biaya rentalnya. Biaya rentalnya itu ini nih, 13 rupiah per hari per meter kubik. Kalau overflow-nya dia 15, jadi nggak terlalu jauh. Dia kalau Evil tuh dia biasanya 2 kali lipat bisa tuh. Kalau yang permainan ini game code-nya Bitsy, berarti masih aman lah buat overflow. Cuman ingat teman-teman, ada penilaian overflow retail ataupun overflow warehouse. Kita balik lagi ke finance. Mana nih? Nah, R&D no. Nah, ini nggak dipakai ya teman-teman. Kalau di permainan nanti. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, procurement. Vendor out of stock allow. Jadi, teman-teman kalau misalnya sadar di sparring atau di permainan sebelumnya, kalau misalnya teman-teman mau beli barang nih di vendor, ternyata dia vendornya barangnya habis. Nah, ini kalau diaktifin, dia bakal habis vendor ya. Kalau nggak diaktifin, dia apa namanya? Yang nggak ada si vendor yang habis stok gitu. Jadi lancar-lancar aja gitu teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan vendor. Vendor 1, vendor 2, sampai vendor 6 tuh. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dia ada pembayaran blanket PO low atau pembayaran bukan pembayaran. Pengiriman buat kedepannya. Misalnya kita pesan hari ini, dikirimnya 7 hari lagi gitu. Nah, ini nggak diaktifin ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut bahas retail. Dia permintaannya bisa jadi perkiraannya menurut sistem tuh dari 400 sampai 1500 teman-teman. Oke, sama ini nih yang penting nih. Kalau misalnya FMCG-nya no, berarti itu nggak ada fitur expired. Kalau misalnya FMCG-nya yes, itu ada fitur expired. Kita buktiin ya teman-teman. Nah sekarang kan lagi no nih. Kita aktifin di hari 17. Oh ternyata dia nggak bisa diedit. Coba kita ulang ya. Oh dia nggak bisa diedit. Jadi yang hijau-hijau itu. Cuman nggak apa-apa. Aku mau buktiin aja. Kita buka di Jakarta. Oh lupa di maaf ya teman-teman agak loncat-loncat ini pembahasannya. Nah, kita mesen. Belum kebuka ya retail. Sorry. Nah, udah kebuka tuh di samping kanan Jakarta Retail. Oke. Nah, FMCG-nya nih on nih. Kita lihat besok di store. Nah, dia bakal ada aktif basi. Oke. Itu perlu diperhatikan yang bagian retail, teman-teman. Penting banget. Terus di sini ada consumer store loyalitasnya very high. Jadi kalau misalnya teman-teman buka retail nih,
Terus ternyata teman-teman satu toko ada yang kosong stoknya, dia kemungkinan gak bakal pindah ke toko lain gitu. Bakal nunggu toko teman-teman sampai ada stok lagi. Nanti dia bakal beli. Kalau very high ya, kalau misalnya low, dia ketika teman-teman tokonya kosong, dia bakal pindah ke toko lain gitu. Dan tiba-tiba nih kalau misalnya very high gitu kan, dia dinamis, bisa berubah-ubah di hari kapanpun. Tiba-tiba berubah jadi very high di waktu teman-teman kosong dari low ke very high. Nah, bisa jadi customer yang lari ke toko lain, dia bakal jadi customer tetap di sana. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, di sini ada rental fee normal, holiday allow yes, itu tuh forecast ya teman-teman. Di hari 33, 35, 44, 45. Nah, itu holiday allow. Dia aktif, renovation allow, ini dinonaktifkan. Terus ada marketing. Renovation tuh dia ada 3 jenis kalau nggak salah. Ya, yang pertama tuh bukan vintage. Pokoknya yang pertama tuh untuk, oh ya, ada modern, klasik, sama satu lagi aku lupa. Pokoknya itu ada buat yang lansia, yang muda, sama yang anak-anak tuh. Terus ini ada kita buka marketing, ada media A, B, C. Marketing reportnya 2000, market survey allow-nya itu no. Di sini sebenarnya yang perlu diperhatikan ininya sih, marketing reportnya. Oke, forecast. Aman sih forecast kalau forecast. Nah, kalau di sini e-commerce nih, e-commerce penting di bagian sini permintaannya. Bisa jadi tuh e-commerce juga ada perubahan. Biasanya ada settingan nih di bagian e-commerce. Permintaan e-commerce tuh dia bisa berubah, misalkan jadi 100.000 di hari ke 30. Oh, sorry. Misalkan 100.000. Nah, dia bakal ada notifnya di sini. Tuh. Hati-hati ya teman-teman. Intinya harus diperhatikan yang hijau-hijau di atas. Oke, kalau yang e-commerce itu pentingnya di bagian sini nih. Terus kalau warehouse logistik, oke, aman, mungkin dia retail to retail allow, auto allocate-nya dinonaktifkan. Nah, B2B wall sales. Pentingnya tuh kalau B2B di bagian sini, permintaan sama di bagian sini. Kalau B2B shipment-nya allow-nya itu no, teman-teman bebas mau ngirim kemana aja tanpa biaya pengiriman. Enak banget itu. Jadi teman-teman mau buka warehouse jauh dari klien juga tetap gak ada biaya pengiriman. Kalau misalnya ini udah yes B2B shipment allow-nya, teman-teman harus diperhatikan buka warehouse-nya itu perlu dekat dengan klien. Gitu teman-teman. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Intinya penekanan di situ. Kalau nggak aktif no, teman-teman bebas mengirim kemana aja tanpa biaya pengiriman. Nah, ini kliennya nih ada 1 sampai 4 ya. Kalau teman-teman main B2B pasti tahu ada 4 klien. Nah, di sini production, ada equipment-nya. Ini kita lewatin dulu ya, teman-teman. Nah, asset breakdown low. Jadi, aset teman-teman nih di bagian maintenance, dia bakal ya ada penyusutan gitu lah teman-teman. Nanti perlu diperhatikan. Nah, di sini ada periodic maintenance fee, by sensor. Sebenarnya ini aman-aman aja sih teman-teman. Nah, di sini nih HR yang paling penting. Di sini kita ke HR ya, HR. Nah, di sini yang paling penting tuh di sini bisa. Ini standar karyawan setiap divisi itu berapa? Terus di sini ada, nah ini staff issue and resign allow, yes atau no. Kalau yes dia ada issue dan resign, kalau no dia gak ada issue dan resign. Intinya itu teman-teman. Dia sama ada ini nih,
Artinya teman-teman mungkin tahu kalau misalnya kita buka lokasi atau buka retail ataupun warehouse, dia ada dua pilihan, manual hiring dan pemecatan atau otomatis. Kalau otomatis tuh tulisannya biasanya gini nih. Nah, automatic hiring and dismissal. Gitu ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan nih. Sama manpower. Dia penjelasannya ada di sini. Setiap satu staff bisa menjual 300 unit per hari. Cuman, ini tuh gak berlaku kalau misalnya skillnya itu nggak 100%. Dan bukan dari divisi retail. Jadi gimana? Kalau misalnya bukan divisi retail, dia penjualannya di bawah 300 per hari. Kalau misalnya bukan dari divisi retail, gimana Kak kalau mau jadi 300-in unit? Maksudnya bisa jual 300 unit per hari itu satu orang. Dia harus di training teman-teman. Oke? Kalau misalnya skillnya di bawah 100% itu harus di training. Kalau juga hire-nya dari luar divisi retail harus juga di training. Oke, sip ya teman-teman. Nah, berarti ada 5 hal yang diperhatiin di HR. Yang pertama di bagian ini, Planet Deep Headcount. Terus yang kedua, staff issue and resign. Staff handling when location is start or close. Nah, ini manual atau otomatis. Nah, ini juga nih, pembelian mesin, manual atau otomatis, sama manpower-nya. Oke, teman-teman. Nah, di service kita gak perlu bahas karena gak ada modul service kan. Mungkin itu teman-teman ya, yang bisa aku bahas buat pembahasan modul, bukan modul ya, buat pembahasan pengaturan atau configuration. Semoga teman-teman dapat memberikan yang terbaik dan semoga dapat membantu teman-teman melalui video ini. Oke, mungkin teman-teman terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa lagi dan see you teman-teman.